Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum dalam jihad. Di antara manusia, para sahabat memang terkenal sangat gigih dalam menyambut seruan jihad. Oleh karenanya, mereka memiliki keutamaan dalam perkara ini. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu an berikut ini. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah berangkat, sehingga mereka lebih dahulu tiba di Badar daripada kaum musyrikin. Tidak lama kemudian kaum musyrikin tiba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian bertindak sebelum ada perintah dariku." Ketika kaum musyrikin semakin dekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majulah kalian ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Tiba-tiba Umair bin Al-Humam berkata, "Wahai Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Beliau menjawab, "Ya." Umair berkata, "Wah, wah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kamu mengatakan wah, wah?" Umair menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, saya mengharap semoga saya menjadi penghuninya." Beliau bersabda, "Ya, sesungguhnya kamu termasuk dari penghuninya." Kemudian dia mengeluarkan kurma dari dalam sakunya dan memakannya sebagian. Kemudian dia bertempur hingga gugur mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Adapun cerita lain yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, artinya, pamanku Anas bin An-Nadhr tidak ikut perang Badar. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya Allah memperkenankan aku dapat berperang melawan kaum musyrikin, pasti Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan." Ketika terjadi perang Uhud, mereka melakukannya, yakni kaum musyrikin. Maka dia maju ke medan pertempuran, lalu Sa'ad bin Mu'adz menjumpainya. Maka dia berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi Robnya An-Nadhr, aku menginginkan surga. Sungguh, aku mencium baunya dari balik bukit Uhud ini." Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sanggup untuk menggambarkan apa yang dialaminya." Anas berkata, "Kemudian kami temukan dia dengan luka tidak kurang dari 80 sabetan pedang atau tikaman tombak atau terkena lemparan panah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada juga kisah lainnya sebagaimana diriwayatkan Syaddad bin Al-Had radhiyallahu an. Artinya, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia beriman
dan mengikuti beliau. Kemudian dia berkata, "Aku akan berhijrah bersama engkau, wahai Rasulullah." Maka beliau berwasiat dengan orang tersebut kepada sebagian sahabat beliau. Setelah terjadi perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang berupa tawanan. Beliau membagikan dan membagi untuknya. Lalu beliau memberikan kepada para sahabat beliau sesuatu yang beliau bagi untuknya, dan ia sendiri sedang mengatur urusan mereka. Setelah ia datang, ia memberikannya kepada orang itu. Lalu ia berkata, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Bagian yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi untukmu." Kemudian ia mengambilnya dan membawanya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa ini?" Beliau bersabda, "Aku telah membaginya untukmu." Maka ia berkata, "Bukan untuk hal ini aku mengikuti engkau, tapi aku mengikuti engkau agar aku dilemparkan ke sini." Ia mengisyaratkan tombaknya ke tenggorokannya. Lalu aku mati dan masuk surga. Beliau bersabda, "Jika jujur kepada Allah, niscaya Allah akan membalas sikap kejujuranmu." Lalu para sahabat diam sejenak, kemudian bangkit melawan musuh-musuh Allah. Orang tersebut dibawa ke tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara diangkut. Ia terkena tombak yang diisyaratkannya sebelumnya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah ia orangnya?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Dia benar dalam berjanji kepada Allah. Allah membalasnya dengan kebenaran." Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Untaian hikmah yang dapat dipetik dari dalil sikap sahabat dalam menyambut seruan jihad adalah: pertama, kuatnya keimanan para sahabat radhiyallahu anhum dan kecintaan mereka terhadap syahid di jalan Allah. Kedua, keberanian para sahabat radhiyallahu anhum dan kebersegeraan mereka dalam mengerjakan kebaikan. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.